Ketupat ini hanya direbus 30 menit tapi matang dan tanak sehingga awet tidak mudah basi. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat ketupat yang hemat gas karena hanya direbus selama 30 menit dan aku akan share tipsnya agar supaya awet tidak mudah basi. Jika kalian penasaran gimana cara aku bikinnya serta apa aja bahannya, yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini aku sudah siapkan wadah atau selongsong ketupat. Kita rapikan bagian ujungnya, kemudian ditutup agar kelihatan lebih rapi. Atau kalian ingin ketupat yang lebih estetik, nggak ditutup juga nggak apa-apa, karena ini sudah kenceng ya. Tips agar supaya janur atau daun kelapanya nanti tidak kemerahan setelah direbus, kita rendam dengan air terlebih dahulu. Untuk berasnya aku menggunakan beras pulen ini sebanyak 1 kg. Kemudian akan aku cuci sampai bersih dan aku tiriskan hingga benar-benar kering dan air terserap semua ke dalam beras. Bila kalian memakai beras perah, dicuci terlebih dahulu, kemudian rendam selama 30 menit, baru setelah itu ditiriskan. Oke, lanjut kita akan mengisi selongsong ketupat dengan beras yang sudah ditiriskan. Untuk mengisinya ini sebanyak 3/4 dari volume selongsong ketupat. Bila seperti ini artinya separuh bagian ya teman-teman. Agak ke atas sedikit ini menjadi 3/4 bagian. Kira-kira seperti ini ya. Mengisinya cukup mudah, tinggal tekan bagian tengahnya seperti ini. Bisa langsung diisi dengan menggunakan tangan ya teman-teman, tapi karena aku males belepotan, jadi aku menggunakan gelas plastik yang aku potong seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan botol air mineral ya. Karena tadi aku bikinnya nggak presisi ya teman-teman, jadi ini berasnya susah dimasukin ya. Tapi nggak apa-apa, aku merasa cara ini lebih bersih, tangannya nggak belepotan, juga berasnya tidak jatuh di selongsong ketupatnya. Setelah diisi, kita rapikan selongsong ketupatnya. Bila ada beras yang jatuh di sela-sela, kita bisa bersihkan terlebih dahulu. Setelah diisi, kemudian kita akan ikat agar supaya nanti ketupatnya bisa dengan mudah dikeluarkan dari dalam panci. Untuk satu ikat ini aku isi sebanyak 5 buah ketupat. Jadi nanti setelah ketupatnya matang tidak terlalu berat untuk diangkat ya. Kalau 10 dia agak keberatan. Sebelumnya aku sudah rebus air di dalam panci sampai mendidih seperti ini. Kemudian kita masukkan ketupatnya. Pastikan seluruh permukaan ketupat terendam dengan air ya teman-teman. Dan proses pemasakannya nanti dihitung setelah panci ditutup dan air mendidih ya. Nah, ini airnya sudah mendidih, waktu 15 menit, kita mulai dari sekarang. Gunakan api yang besar ya teman-teman. Nah, ini sudah 15 menit, kemudian kita matikan apinya. Kita diamkan selama 30 menit dan tutup pancinya ini dibiarkan dalam keadaan tertutup ya teman-teman. Ini nggak boleh dibuka karena walaupun apinya tidak menyala, proses pemasakannya tetap berjalan.
Nah, setelah 30 menit kita cek. Bila airnya menyusut atau berkurang banyak, bisa diisi ulang dengan menggunakan air mendidih atau air panas. Bila airnya masih banyak dan masih menutupi permukaan ketupat, bisa langsung dilanjutkan proses pemasakannya. Dan waktu 15 menit yang kedua ini dihitung sejak air mulai mendidih. Nah, ini sudah 15 menit, kita bisa matikan apinya ya teman-teman. Tapi tunggu, ini jangan buru-buru dibuka, diamkan dulu hingga 10 menit. Setelah 10 menit, kita buka tutup pancinya dan keluarkan ketupatnya dari dalam panci. Jangan menunggu dingin ya teman-teman, kalau menunggu dingin nanti ketupatnya dia susah keringnya ya. Waktu 10 menit atau 15 menit paling pas karena airnya itu masih panas-panas, jadi cepat kering dan cepat menguap ya. Agar ketupatnya awet dan tahan lama, kita kukus selama 30 menit sampai matang dan tanak. Kemudian angkat dan tiriskan dengan cara diletakkan di dalam wadah yang ada lubangnya atau ceting seperti ini. Lebih bagus lagi bila digantung seperti ini ya teman-teman, dia lebih cepat dingin. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini bagian dalamnya ya teman-teman, dia padat dan berisi. Tidak begitu kenyal, tidak seperti ketupat yang direbus selama 3-4 jam. Kalau buat konsumsi pribadi atau membuat dalam jumlah sedikit mungkin oke cara seperti ini ya teman-teman. Tapi untuk jualan aku saranin sebaiknya kalian merebus ketupat selama 3-4 bahkan mungkin 5 jam ya teman-teman. Minimal 3 jam ya, agar supaya bisa menghasilkan ketupat yang lembut, yang kenyal, yang lebih legit dan lebih enak. Kalau aku pribadi lebih suka ketupat yang direbus berjam-jam ya, karena aku punya tungku dan lebaran ini aku juga mau jualan ketupat. Ini bisa jadi ide jualan, ide peluang bisnis menjelang lebaran kalian ya, bikin ketupat menggunakan tungku api seperti ini. Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.